Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Fadh-dhahiru nahwa qawlika qama zaidun wa yaqumu zaidun wa qama zaidani wa yaqumu zaidani wa qama zaidun wa yaqumu zaiduna wa qama ar-rijalu wa yaqumu ar-rijalu wa qamat hindun wa taqumu hindun wa qamatil hindani wa taqumul hindani wa qamatil hindatu wa taqumul hindatu wa qamatil hunudu wa taqumul hunudu wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama gulami wa yaqumu gulami wa ma asbah dzalik. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas fa'il. Fa'il itu adalah pelaku dan fa'il itu terbagi dua atau dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama dzahir, yang kedua mudmar. Hari ini kita insya Allah akan membahas tentang fa'il yang pembagian yang pertama, yaitu fa'il dzahir. Fadzahiru nahwa qaulika. Adapun fa'il yang bentuknya isim dzahir itu seperti contohnya seperti ucapanmu atau seperti perkataan engkau, qama zaidun, telah berdiri Zaid, atau Zaid telah berdiri, wa yaqumu zaidun, Zaid sedang atau akan berdiri, wa qama zaidani, dua orang yang bernama Zaid telah berdiri, wa yaqumu zaidani, dua orang yang bernama Zaid sedang atau akan berdiri, wa qama zaiduna wa yaqumu zaiduna, qama zaiduna, beberapa orang yang bernama Zaid telah berdiri, wa yaqumu zaiduna, beberapa orang yang bernama Zaid sedang atau akan berdiri. Beberapa orang di situ maksudnya bisa 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan seterusnya. Wa qamar rijalu wa yaqumur rijalu, telah berdiri beberapa orang laki-laki, wa yaqumur rijalu, sedang beberapa orang laki-laki sedang atau akan berdiri. Wa qamat hindun wa taqumu hindun, qamat hindun, hindun telah berdiri, wa taqumu hindun, hindun sedang atau akan berdiri. Wa qamatil hindani wa taqumul hindani, qamatil hindani, telah berdiri dua orang yang bernama Hindun. Wa taqumul hindani, dua orang yang bernama Hindun sedang atau akan berdiri. Wa qamatil hindatu wa taqumul hindatu, telah berdiri beberapa orang yang bernama Hindun. Wa taqumul hindatu, telah berdiri atau beberapa orang yang bernama Hindun sedang atau akan berdiri, taqumu ya. Wa qamatil hunudu wa taqumul hunudu, qamatil hunudu, telah berdiri beberapa orang yang bernama Hindun. Telah berdiri beberapa orang yang bernama Hindun. Wa taqumul hunudu, beberapa orang yang bernama Hindun sedang atau akan berdiri. Jadi Hindun itu punya dua jamak. Bisa jamak muannats salim, bisa jamak taksir. Kalau jamak muannats salimnya itu adalah hindatun. Kalau jamak taksirnya hunudun. Jadi hindun, hindani, hindatun atau hunudun. Wa qama akhuka wa yaquma akhuka, saudaramu telah berdiri. Wa yaquma akhuka, saudaramu sedang atau akan berdiri. Wa qama gulami, anak laki-lakimu telah berdiri. Wa yaqumu gulami, anak laki-lakimu sedang atau akan berdiri. Wa ma asbah dzalik, dan contoh-contoh yang serupa dengan keterangan tersebut, keterangan di atas. Jadi nanti dari contoh-contoh di atas kita dapatkan beberapa kaidah, yang mana kaidahnya itu dapat dikiaskan ke contoh-contoh kalimat-kalimat yang lain. Jadi ma di situ contoh-contoh, dzalika di situ bayan, keterangan. Contoh-contoh yang serupa dengan keterangan di atas atau keterangan tersebut. Kita lihat keterangan tulisan yang berwarna merah. Langsung kita fokus kepada kaidahnya dulu. Kita lihat di bawah qama yaqumu, di bawahnya lagi ada zaidani musanna mujakkar. Nah, adamu mutabaqatil fa'li wal fa'ili fil adadi. Nah, itu yang kaidah yang pertama. Adamu
adamu mutabaqatil fi'li wal fa'ili fil adadi. Jadi kaidah yang pertama dari contoh di atas dapat kita pahami atau kita temukan ada kaidah di situ. Kaidah yang pertama, tidak ada kewajiban antara fi'il dan fa'il dilihat dari segi adatnya. Artinya tidak mesti sama antara fi'il dan fa'il. Kalau fi'ilnya mufrad, fa'ilnya boleh mufrad. Kalau fi'ilnya mufrad, fa'ilnya boleh musanna. Kalau fi'ilnya mufrad, fa'ilnya boleh jamak. Boleh jamak. Itu syarat yang pertama, atau itu kaidah yang kita temukan dari contoh. Kaidah pertama yang kita temukan dari contoh di atas. Kaidah yang kedua, mutabaqatuhuma fil jinsi. Adanya kewajiban untuk sama serasi dari segi jenis kata. Kalau fi'ilnya mujakkar, maka fa'ilnya harus mujakkar. Kalau fi'ilnya muannats, maka fa'ilnya harus muannats. Nanti kita cocokkan ya di contoh-contoh yang tulisannya berwarna merah. Qoma, kaidah yang ketiga, qoma, qomat, yaqumu, taqumu, laha fa'ilun, dzahirun wa mutmarun, jawazan. Untuk tasrif lugawi, urutan pertama, untuk tasrif lugawi fi'il madhi, untuk urutan yang pertama dan keempat, yaitu qoma dan qomat, itu, dan tasrif lugawi fi'il mudhari', urutan yang pertama dan yang keempat, yaqumu, taqumu, laha fa'ilun. Dia mempunyai fa'il, yang mana fa'ilnya boleh bentuk dzahir, boleh bentuk mutmar. Boleh fa'ilnya isim dzahir, boleh fa'ilnya isim domir. Jawazan, itu hukumnya boleh, suka pilih. Mau dimunculkankah, mau dizahirkankah, mau disembunyikankah, fa'ilnya boleh. Itu untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Urutan dalam tasrif lugawinya urutan yang ke-1 dan ke-4. Wal af'alul baqi laha fa'ilun mutmarun wujuban. Sedangkan tasrif lugawi urutan-urutan lainnya dalam tasrif lugawi artinya urutan yang kedua, ketiga, kelima sampai ke-14. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ada 12 fi'il, baik itu fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Sisanya laha fa'ilun mutmarun. Jadi fa'ilnya harus bentuknya mutmar, isim domir. Wujuban, wajib. Jadi tidak jawazan lagi. Kalau jawazan hanya urutan ke-1 dan urutan ke-4 saja dalam tasrif lugawi. Tasrif lugawi kemarin apa? Nah, perubahan kalimat fi'il yang merubah makna kepada subjeknya. Jadi yang berubah itu subjek pelakunya. Adapun maknanya tetap. Contohnya daraba, darabu, darabat, darabata, darabana, darabata, darabatuma, darabatum, darabati, darabatuma, darabatunna. Dari doroba sampai dorobna itu sama artinya memukul. Cuma yang membedakan nanti adalah perubahan-perubahan yang di akhir. Yang mana perubahan-perubahan di akhir huruf daripada doroba, dorabu. Artinya ada penambahan huruf di situ. Itu menunjukkan perubahan pelaku subjeknya. Doroba, dia 1 orang laki-laki. Doroba, dia 2 orang laki-laki. Dorobu, mereka 3 orang laki-laki. Jadi yang berubah itu subjeknya, pelakunya. Itu maksud daripada tasrif lugawi. Wal af'alul baqi laha fa'ilun mutmarun wujuban. Sedangkan fi'il tasrifan lugawi yang sisanya, yang 12 sisa itu fa'ilnya mutmarun, wajib isim domir. Nah, sekarang kita cocokkan dengan contoh-contoh yang ada dalam matan. Kita lihat qoma atau yaqumu.
koma atau yakumu, apabila kita lihat dalam tasrif lugawi, itu urutan yang pertama dan urutan yang keempat untuk goib dan goibah. Nah, kalau koma yakumu di sini goib ya. Tapi yang berbeda, koma itu fi'il madhi, kalau yakumu fi'il mudhari. Di sampingnya qomat takumu itu fi'il madhi, fi'il mudhari. Urutan tasrif lugawinya yang keempat. Nah, sekarang koma yakumu di sini urutan yang pertama. Koma fi'il madhi, yakumu fi'il mudhari. Koma fi'il madhi itu domir goib mufrad, dia satu orang laki-laki. Artinya mufrad. Dan mujakkar, mufrad mujakkar. Jadi fi'il koma di situ mengandung makna mufrad mujakkar. Mengandung makna satu orang laki-laki, koma. Sama yakumu ya. Yakumu pada fi'il mudhari mengandung makna mufrad mujakkar. Satu orang laki-laki. Yang membedakan koma maknanya telah, yakumu maknanya sedang atau akan. Nah, kita lihat fa'ilnya. Fa'ilnya ternyata Zaidun, Az-Zaidani, Az-Zaiduna. Zaidun, Az-Zaidani, Az-Zaiduna. Zaidun itu kalau kita lihat dari segi adatnya, dia merupakan isim mufrad, mujakkar atau muannas. Kita lihat Zaidun itu untuk penamaan seorang laki-laki atau perempuan. Ternyata secara realita, secara fakta, kita lihat secara kasat mata, Zaidun itu dipakai untuk nama seorang laki-laki. Maka mufrad mujakkar. Mufrad mujakkar. Boleh atau tidak? Boleh. Kita lihat. Adamu mutabaqatil fi'li wal fa'ili fil adadi. Tidak mesti ada kewajiban untuk serasi antara fi'il dan fa'il. Tapi kalau serasi, boleh. Boleh ya serasi. Dalam artian koma di situ mengandung makna mufrad mujakkar. Zaidun juga mengandung makna mufrad mujakkar. Sekarang kita lihat Az-Zaidani. Nah, Az-Zaidani di sini yang berbeda. Koma atau yakumu itu mengandung makna mufrad mujakkar. Sedangkan Az-Zaidani di sini dia mengandung makna musanna dan mujakkar. Kita lihat kaidah, kita cocokkan kaidah yang di bawah. Adamu mutabaqatil fi'li wal fa'ili fil adad. Jadi dari segi pintangan jumlah berapa orang Zaid itu tidak mesti mutabaqah dengan fi'ilnya. Koma itu fi'il, Zaidani itu fa'il. Koma itu mufrad, Zaidani itu musanna. Wajib nggak mutabaqah? Nggak wajib. Itu menurut kaidah yang pertama. Adamu mutabaqatil fi'li wal fa'ili fil adadi. Dari segi adat bilangan itu ndak wajib serasi atau sesuai antara fi'il dan fa'il. Jadi Az-Zaidani di situ musanna, sedangkan koma itu mufrad. Akan tetapi ada kewajiban mutabaqatuhuma fil jinsi. Dari segi jenis kata wajib sama antara fi'il dengan fa'il. Koma itu untuk mujakkar, Zaidani itu pun nama yang digunakan untuk mujakkar, jenis kata laki-laki. Oke. Sekarang kita lihat Az-Zaiduna. Az-Zaiduna itu jamak mujakkar salim. Jamak mujakkar salim yang mana cirinya itu ditambahkan waw dan nun. Waw dan nun. Wawnya wawul jamaah, nunnya nun zaidah. Jadi jamak mujakkar salim. Koma mufrad, Az-Zaiduna jamak. Tidak mesti mutabaqah dari segi adat jumlahnya. Akan tetapi dia wajib sama fil jinsinya. Jadi tambahkan itu ya. Jamak mujakkar salim atau mujakkar. Oke, dapat dimengerti ya. Kita lihat contoh yang kedua. Sama, tidak berbeda. Qomat taqumu. Mengandung makna fi'il qomat atau taqumu itu mengandung makna mufradah. Dia satu orang perempuan. Muannas perempuan.
Kita lihat fa'ilnya. Fa'ilnya qomat, takumu. Kita lihat fa'ilnya hindun, al-hindani, al-hindatu. Hindun di situ mufradah mu'annas. Mufradahnya sama. Kenapa? Karena memang tidak ada yang melarang. Boleh mutabaqah, boleh juga tidak mutabaqah. Boleh misalnya qomatnya mufradah, fa'ilnya mufradah. Boleh juga fa'ilnya mufradah, fa'ilnya musanna atau tasniyah. Fa'ilnya musanna. Contohnya al-hindani. Jadi fa'ilnya adalah al-hindani. Al-hindani di situ fa'il. Kalau kita lihat dari mutabaqah atau tidak mutabaqah, kalau dilihat dari segi adatnya tidak mutabaqah. Qomat di situ mufradah, sedangkan al-hindani di situ al-hindani di situ musanna. Akan tetapi wajib mutabaqah dari segi fil jinsi, dari segi jenis, harus sama-sama muannas. Qomat di situ muannas, al-hindani di situ muannas. Kenapa? Karena yang bernama hindun itu digunakan untuk nama perempuan. Al-hindatu. Sekarang fa'ilnya adalah al-hindatu. Qomatil hindatu atau takumul hindatu. Antara qomat dan takumu yang membedakan adalah kalau qomat fa'il madhi maknanya telah, kalau takumu itu fa'il mudhari maknanya sedang atau akan. Al-hindatu itu jamak muannas salim. Qomat di situ, takumu di situ mufradah, sedangkan al-hindatu di situ jamak. Boleh ada mutabaqah, tidak mutabaqah. Kan tetapi wajib mutabaqah dari segi jenisnya. Al-hindatu digunakan untuk perempuan. Jadi tambahkan saja atau muannas. Qoma di sampingnya ya. Qoma yaqumu. Qoma atau yaqumu ar-rijalu. Qomat atau takumu al-hunudu. Yang membedakan kalau sekarang contoh jamak taksir. Kalau yang sebelum-sebelumnya mufrad, musanna, jamak muzakkar salim, itu untuk az-zaiduna. Kalau yang setelahnya yang hindun, al-hindatu, al-hindun, al-hindani, al-hindatu itu jamak muannas salim. Sekarang contoh yang jamak taksir. Qoma atau yaqumur rijalu. Jadi qoma atau yaqumu di situ mufrad mujakkar. Qoma kalau kita lihat dalam tasrif lugawi urutan yang pertama. Qoma itu untuk fi'il madhi. Untuk fi'il mudhari'nya yaqumu urutan yang pertama, mufrad mujakkar karena dia satu orang laki-laki. Terkandung dalam fi'il tersebut makna dia satu orang laki-laki. Yang mana dia satu orang laki-laki ini boleh dimunculkan dalam bentuk isim dhahir. Dia mufrad mujakkar. Sedangkan ar-rijalunya di situ jamak taksir. Untuk siapa? Mujakkar. Tidak ada kewajiban mutabaqah dari segi adatnya. Jadi ndak apa-apa kalau komanya mufrad, ar-rijalunya jamak. Akan tetapi wajib mutabaqah dari segi jenis kata, yaitu sama-sama mujakkar. Qoma mujakkar, ar-rijalu mujakkar. Qomat atau takumul hunudu. Qomat itu mufradah muannas, al-hunudu jamak taksir. Jadi ada dua ya. Hindun di situ jamaknya bisa jamak muannas salim, bisa jamak taksir. Al-hindatu atau al-hunudu mufradah muannas. Sedangkan fa'ilnya jamak taksir. Tidak apa-apa, tidak mutabaqah dari segi adatnya. Akan tetapi dari segi jenis katanya wajib mutabaqah, sama-sama muannas. Qoma, kita lihat contoh yang selanjutnya. Qoma atau yaqumu akhuka. Sekarang contohnya adalah fa'ilnya asmaul khamsah. Qoma yaqumu mufrad mujakkar.
dia satu orang laki-laki. Akhuka mufrad mujakkar. Saudaramu di situ maksudnya saudaramu laki-laki. Saudaramu laki-laki. Artinya boleh saja mutabaqah. Kalau tidak mutabaqah ya ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Kalau mufradnya, kalau dari segi adatnya boleh mutabaqah, boleh tidak mutabaqah. Boleh sesuai atau tidak sesuai antara fi'il dan fa'il. Tapi kalau dari segi jenis kata itu antara fi'il dan fa'il wajib mutabaqah, wajib sesuai. Kalau misalnya fi'ilnya mujakkar, maka fa'ilnya juga harus mujakkar. Kalau fi'ilnya muannats, maka fa'ilnya juga harus muannats. Koma, kita lihat contoh selanjutnya. Koma yakumu gulami. Koma atau yakumu gulami. Koma, nah sekarang contoh yang idofah ya. Idofah kepada ya mutakallim. Anak saya. Yang mana ya mutakallim ini domir muttasil. Isim domir yang bersambung dengan kalimat sebelumnya. Koma yakumu mufrad mujakkar. Gulami di situ mufrad dan mujakkar. Berarti mutabaqah. Boleh mutabaqah dari segi adatnya. Kan tetapi boleh juga tidak mutabaqah. Akan tetapi yang wajib mutabaqah adalah jenis katanya. Dia harus sama-sama mujakkar atau harus sama-sama muannats. Gulami. Nah, gulami di situ dia fa'il. Iya. Kita lihat ya. Tanda-tanda kita kaitkan dengan yang namanya fa'il kan babu marfu'atil asma. Isim-isim yang rafa. Sekarang kita lihat Zaidun, rafa'nya, tanda rafa'nya apa? Dommah. Az-Zaidani, tanda rafa'nya apa? Alif. Az-Zaiduna, tanda rafa'nya apa? Waw. Hindun, tanda rafa'nya apa? Dommah. Al-Hindani, tanda rafa'nya apa? Alif. Al-Hindatu, tanda rafa'nya apa? Dommah. Ar-rijalu, tanda rafa'nya apa? Dommah. Al-hunudu, tanda rafa'nya apa? Dommah. Qoma akhuka di situ asmaul khamsah, tanda rafa'nya apa? Waw. Tanda rafa'nya adalah waw. Qoma yakumu gulami. Nah, mana tanda rafa'nya? Yang kita ketahui kan tanda rafa' itu ada 4 tanda-tanda rafa', yaitu harakat dommah, huruf waw, huruf alif, huruf nun, 4 saja. Nah, sekarang kita lihat gulami. Gulami ada nggak 4 tanda tersebut? Dommah, mana dommahnya? Alif, mana alifnya? Waw, mana wawnya? Terus nun, mana nunnya? Nah, gulami di sini i'rab takdiri. Kenapa? Karena litisolihi biya mutakallim. Karena bersambung dengan ya mutakallim. Nah, sekarang kita lihat i'rabnya. Gulami itu fa'ilun, fa'il, pelaku, subjek. Siapa yang berdiri? Oh, yang berdiri adalah anak laki-lakiku. Marfu'un, dia itu rafa. Kenapa rafa? Karena yang namanya fa'il itu termasuk dalam babu marfu'atil asma, isim-isim yang rafa. Terus tandanya apa? Kalau mau dikatakan bahwa dia itu i'rabnya rafa, harus ada tandanya. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya itu dommatun muqaddaratun. Dommah yang ditakdirkan, yang dikira-kirakan, yang dibayangkan. Alal mimi, di atas huruf mim. Jadi kalau mengikut kepada i'rab yang ditakdirkan, gulamuy bukan gulami. Akan tetapi karena dia bertemu dengan ya mutakallim, harakatnya berubah menjadi kasroh lil munasabah biya mutakallim, karena mencocokkan harakatnya ketika ketemu dengan ya mutakallim. Lil munasabah di situ maksudnya apa? Kalau kita belajar iqra, belajar mengaji, setelah tanda
atau setelah harokat fathah itu ada alif setelahnya. Setelah harokat kasrah, apabila ada huruf setelahnya, apabila ada huruf ya, apabila harokat alif, munasabah setelahnya atau yang cocok setelahnya adalah alif. Apabila harokat kasrah, huruf yang munasabah dengan harokat kasrah itu ya. Apabila ada harokat dhammah, huruf yang munasabah setelahnya adalah waw. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Apabila ada harokat fathah, itu huruf yang munasabah setelahnya adalah alif. Apabila ada harokat kasrah, huruf yang munasabah setelahnya adalah ya. Apabila ada harokat dhammah, huruf yang munasabah setelahnya adalah waw. Contohnya kitaban, kitaban, kitabi, ya, abaka, abika, abuka. Jadi lil munasabah biyail mutakallim. Kita ulang sedikit ya. Gulami fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal mimi lil munasabah biyail mutakallim. Gulami di situ fa'il, alamatnya i'rabnya rafa, tanda alamatnya dhammah yang ditakdirkan di atas huruf mim. Seharusnya gulamoy, akan tetapi karena bertemu dengan ya mutakallim dibaca gulami. Gulami lil munasabah biya il mutakallim, karena mencocokkan dengan ya mutakallim yang sukun. Contohnya seperti ketika kita mengaji Iqra, ba bi bu, ba bi bu, ta ti tu, ada harakat fathah setelahnya alif, ada harakat kasrah setelahnya ya sukun, ada harakat dhammah setelahnya waw sukun. Ba bi bu ta ti tu, ka ki ku, fa fi fu. Baik, demikian. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.